Beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk datang menyampaikan tazkirah. Tidak pernah terlintas di pikiran saya sedikit pun akan datang ke majelis yang diasaskan oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari Al-Makki hafizahullah wa saddada khutah wa nafa'anallahu bi raziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfi. Sedikit pun tidak, karena saya sampai 1998 ke Kaherah, beliau sudah bertolak ke Malaysia, sudah pulang membuat majelis tafaqquh fiddin di Bogor. Saya hanya mendengar dari yang sudah lama-lama, senior-senior. Katanya ada Al-Azhar Al-Thani, Syekh Nuruddin. Dulu pelajar-pelajar belajar di Al-Azhar untuk mengambil ijazah, lisans, magister, PhD, Philosophy of Doctor. Tapi untuk belajar kitab dengan Syekh Nuruddin. Merasa berduka cita karena sampai ke Kaherah, Syekh Nuruddin sudah pulang. Lalu kemudian ketika saya beri tazkirah ke Az-Zikra, di situ sudah agak nampak ada bayangan bisa boleh berjumpa dengan Syekh Nuruddin. Karena beberapa sahabat di Az-Zikra, mereka selalu datang ke majelis tafaqquh fiddin, karena dari Sentul ke Bogor majelis tafaqquh dekat. Ustaz kenal dengan Ustaz Nuruddin? Saya jawab, saya kenal. Tahu. Tapi beliau mungkin tak kenal dengan saya. Nanti ada masa waktu luang, Ustaz mau kami bawa ke tafaqquh fiddin. Ya, saya mau datang. Bahkan terakhir saya minta pesan, kalau kebetulan nanti saya ke Bogor, jadwal Ustaz Syekh Nuruddin 2 pekan di tafaqquh fiddin, saya mau datang ke Bogor. Gayung bersambut, pucuk dicinta ulam pun tiba. Sampai saya di Sarawak mendengar cerita dari Tuan Kamal bahwa Syekh Nuruddin menjadi pembina ma'had. Besok kita akan datang ke sana. Alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah. Inilah doa yang selalu dimintakan. Walaupun beliau tak ada di tengah kita, tapi rasa-rasanya terobatlah keinginan untuk berjumpa. Jadi kesimpulan saya, kemanapun kita belajar di dunia ini, berputar-putar minal masyriq ilal maghrib, tetap nanti ketemu pada sanad Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Lalu apa hubungannya dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki? Syekh Nuruddin adalah orang yang mulazamah langsung kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Maka artinya, kalau kita ambillah ilmu beliau ini dari mulai Qur'annya sampai kepada sanad kitab hadisnya, kemudian fikih syafi'inya, kemudian akidah asy'arinya, maka tak perlulah lagi kita belajar syarqan wa gharban. Tak perlu lagi rihlah fi talabil hadis. Kalau sekedar rihlah fi talabil untuk jalan-jalan, oke lah, supaya pernah sampai. Apalagi zaman sekarang kan orang belajar di mana? Belajar di mana? Kalau sekedar belajar di mana, lama di mana. Saya ini lama di Makkah, 10 tahun di Makkah. Onta lebih lama lagi. Tapi mulazamah apa tidak? Maka begitu nanti beliau datang kemari, maka pelajar-pelajar penuntut ilmu syiarkan kepada semua, duduk mulazamah kepada guru. Dan tanal ilma hatta ya akhi, sa'umbika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadin. Mulazamah. Ikhwati fillah yang sudah mulazamah di tafaqquh fiddin, masya Allah, beruntungnya. Kemudian dapat pula murid-murid yang ada di Sarawak ini mulazamah kepada Syekh dan kepada murid-murid Syekh. Inilah sanad yang tak terputus sampai bersambung muttasilus sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu